Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas hari yang Tuhan berikan bagi kami saat hari ini. Biarlah sebelum kami melangkah hari ini, kami bekali dengan renungan firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni salah dan dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-13 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi orang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul Jangan Plan-Plan. Plan-plan di sini berarti yaitu tidak memiliki pendirian yang tepat. Bisa ke sana, orangnya bisa kemari dan ke sana. Artinya tidak ada Tuhan ketepatan iman, tidak ada keyakinan hati untuk melangkah. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Allah pada pagi hari ini memberikan motivasi dan penyemangat bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, ada seekor burung sedang menyaksikan perkelahian antara seekor anjing dan seekor kucing. Perkelahian dua hewan ini sangatlah seru, dan burung itu seakan-akan selain menyaksikan, burung itu adalah menjadi provokator. Mengapa? Di saat kucing itu menang, burung itu berpihak kepada kucing dan burung itu menyanjungnya, memberikan semangat, memberikan dorongan. Dan ketika kucing itu terdesak dan kalah dan anjing itu yang menang, burung itu berbalik menyanjung anjing itu dan memujinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kejadian itu berulang berkali-kali. Kadang dimenangkan oleh anjing, kadang dimenangkan oleh kucing. Dan itu pun berulang berkali-kali itu. Berkali-kali dilakukan oleh anjing dan kucing, antara satu menang yang satu kalah. Saudara kasih di dalam Tuhan, karena tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, akhirnya kedua hewan itu menyudahi pertengkarannya. Saudara kasih di dalam Tuhan, dan kucing ini pandangannya setelah mengakhiri pertandingan, kucing ini pandangannya terarah kepada sang burung ini yang tidak mempunyai keyakinan, yang tidak mempunyai pendirian, yang artinya plan-plan. Akhirnya si kucing ini menerkam burung itu, menangkapnya dan mengoyak tubuhnya, dan burung itu mati. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam cerita di atas boleh menggambarkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam kita, di dalam dunia ini, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita bermasyarakat. Ingat, jangan kita plan-plan. Kita harus mempunyai hati, kita harus mempunyai sikap yang netral, memiliki sikap yang tegas di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita ke kanan, jangan suatu saat kita ke kiri. Artinya kita plan-plan, tidak memiliki pendirian yang tepat. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, melalui kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, kita diingatkan kembali, yaitu Alkitab mengajarkan bagi kita supaya kita mempunyai pendirian yang kokoh, kita mempunyai pendirian yang kuat, tidak tergoyahkan, khususnya tentang pengenalan kita akan Tuhan. Saudara kekasih, di dalam kondisi, di dalam situasi, di dalam keadaan saat-saat hari ini, iman kita dibentuk, keyakinan kita dibentuk, hati kita dibentuk melalui keadaan-keadaan yang kita alami saat hari ini. Apakah kita benar-benar yakin kepada Tuhan? Apakah kita separuh-separuh yakin kepada Tuhan? Atau bahkan kita tidak sama sekali tidak yakin kepada Tuhan? Dan suatu saat, suatu pihak kita yakin dan kita percaya kepada dunia yang saat ini di dalam
keadaan yang mensulit dan dalam keadaan yang tidak menentu ini. Oleh sebab itu kebenaran firman Allah ini pagi hari mengingatkan bagi saya dan saudara supaya apa? Tuhan menginginkan supaya kita mengabdi kepada Tuhan saja, jangan mengabdi kepada yang lain. Dengan yang lain, saudara sekalian, tidak bercabang, supaya hati kita tidak bercabang, supaya kita tidak mendua dengan mamon yang sering kita artikan dengan uang, mamon yang kita artikan, uang yang kita artikan sebagai berhala. Saudara, kalau kita atau hati kita terbagi-bagi, saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan itu. Kalau hati kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, jangan kita pelin-pelan, jangan kita percaya lagi akan dunia ini, karena kita tahu dunia ini mengecewakan. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah pagi hari ini mengajarkan sikap hidup kita supaya kita jangan menjadi orang yang pelin-pelan. Terkadang suatu saat kita mengikuti si A, suatu saat kita mengikuti si B, suatu saat kita percaya dan berserah kepada Tuhan, suatu saat kita percaya kepada dunia. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Kita harus diajarkan supaya kita tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat imannya. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya dan kita tetap mengabdi kepada Tuhan. Sebab apa, saudara kekasih dalam firman Tuhan pada kesempatan ini mengadakan, jikalau kita melakukan, jika kita berpihak kepada satu dan pihak yang lain, Tuhan kita akan tahu akibatnya. Firman Allah katakan akan timbul seperti firman Allah yang terjadi dalam firman Allah, katakan membenci satu pihak dan mengasihi satu pihak yang lain. Jikalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan setia kepada yang satu pihak, dan kita akan meremehkan, kita akan menyepelekan satu pihak yang lain. Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita umat-umat percaya. Kita harus mempunyai keyakinan yang teguh. Jikalau A, katakan A. Jikalau B, katakan B. Jikalau Tuhan sudah mengatakan seperti ini, kita jangan lakukan. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia yang semakin sulit ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya mamon ini disebut di sini sebagai majikan. Mamon di sini disebut sebagai tuan oleh manusia, dan mamon ini akan dijadikan sederajat dengan Allah. Mamon akan dijadikan setara dengan Allah. Tapi oleh karena itu Allah tidak mau, saudara sekalian, jika manusia menyamakan harta dunia ini, mamon ini sederajat dengan Allah. Allah kita adalah Allah pencemburu. Saudara, jikalau kita sudah berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetapi hati kita sebagai umat percaya, kita berbalik dan kita mengarahkan pandangan kita kepada mamon, pada hal-hal dunia, Tuhan itu pencemburu. Saudara, Tuhan yang inginkan daripada saya dan saudara 100% kita mengasihi Tuhan, tidak terbagi-bagi, tidak menduakan hati. Sebab orang yang mendua hati, saudara sekalian, tidak akan mendapatkan apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya harus bisa mengambil keputusan. Kita percaya atau mengabdi kepada Tuhan Allah kita, atau kita kepada mamon, uang, atau yang dikatakan sebagai berhala. Kalau kita pikirkan mengabdi kepada Allah, kita harus turut dan kita harus taat kepada Allah. Allah kita tidak mau kita terbagi-bagi, hati kita terbagi-bagi, separuh untuk dunia dan separuh untuk Allah. Tuhan tidak menginginkan jikalau ada supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita, jangan kita pelin-pelan, saudara sekalian. Kalau kita menghadapi saat-saat ini, kita jangan pelin-pelan, kita terus melangkah, kita harus berbakti dan kita mengabdi kepada Allah. Karena apa? Karena Allah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Dunia tidak bisa menolong kita, dunia tidak bisa mencukupi kita, dunia tidak bisa memberikan penghiburan bagi kita. Tetapi jika kita mengabdi pada Allah, saudara kasihan, apapun janji-janji Allah akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan melihat jika kita, hati kita, kehidupan kita percayakan, kita serahkan kepada Tuhan, tidak dengan yang lain, maka Tuhan akan turut bekerja di dalam segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Allah kali ini bagi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, apa yang sedang terjadi pada kita saat ini, tetapkan hati kita hanya kepada Yesus. Mengabdilah kita
hanya kepada Yesus. Jangan menjadi anak Tuhan yang plin-plan. Kadang ikut Tuhan, kadang kita percaya kepada Tuhan, lain waktu kita tidak percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Pada suatu saat kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan. Suatu saat kita mengomel, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Biarlah kita mempunyai iman, jangan mempunyai iman yang kadang tinggi, kadang rendah. Pakailah iman kita supaya iman kita stabil, bahkan iman kita semakin meningkat di dalam kita melayani, di dalam kita mengiring dan kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat hari ini, mari saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan mengingatkan melalui kebenaran kita, jangan, sebab kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan supaya kita tetap percaya, supaya kita diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan. Fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita, perjalanan kita hari ini. Mengabdilah pada Allah dan kerajaannya dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, dan Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami memfokuskan hati kami melangkah hari ini. Kami mengabdi, kami percayakan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami kepada Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah, tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami. Apapun yang terjadi dalam keadaan kami saat hari ini, kami memfokuskan, percayakan tetap kepada Tuhan. Kami dapat memposisikan iman kami hanya kepada Tuhan. Biarlah posisi iman kami tetap teguh dan tetap kuat di dalam kami melayani, dalam kami mengiring Tuhan. Dan biarlah hari ini kami jalani penuh dengan iman dan semangat, karena Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.